Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan seluruh sahabat Komisi 5 yang saya muliakan, Pak Kepala BPJT dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama, Kepala, saya ingin mengingatkan saja bahwa salah satu hal yang mendesak kenapa rapat ini diadakan tentu menyikapi adanya temuan baik BPK termasuk temuan KPK soal penyelenggaraan jalan tol. Saya lihat ada beberapa hal yang menjadi sorotan KPK. Yang pertama mulai dari perencanaan, melalui proses lelang, kemudian proses pengawasan, kemudian benturan kepentingan, termasuk aturan-aturan lanjutan yang belum disediakan, dan juga kerugian negara berupa badan usaha jalan tol ini yang belum membayarkan kewajiban-kewajibannya kepada negara. Itu yang saya baca dari rilis KPK. Saya tertarik soal proses pengawasan karena pengawasan ini adalah salah satu kewajiban konstitusional kami, termasuk pengawasan eksternal tentunya. Di samping di internal Bapak juga pengawasan internal sudah cukup dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, saya kira saya sependapat dengan teman-teman sekalian yang mengusulkan untuk dibentuk panja sehingga kita bisa lebih dalam lagi mencarikan solusi sehingga ke depan kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi, sehingga bisa berdampak pada kerugian negara, termasuk juga menjadi citra bagi kita semua penyelenggara negara ini dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi kita. Yang kedua, saya ingin menyoroti soal tugas dari BPJT itu sendiri. Yang pertama, Pak, saya ingin menyarankan bahwa salah satu hal yang berulang soal kelancaran pembangunan jalan tol itu adalah pembebasan tanah. Mungkin saya ingin menyarankan pada kesempatan ini bahwa sebaiknya dilakukan dulu pendataan yang benar-benar detail soal lahan yang akan dilalui jalan tol tersebut, sehingga kita tidak terkesan kita kebut, sistem kebut, ya. Kita sikat dulu, nanti urusan kalau sudah terbentur masyarakat tidak setuju baru kita cari solusinya. Saya kira ke depan ini tidak bisa lagi kita pakai cara-cara seperti itu. Sebaiknya ada perencanaan jangka panjang yang sudah harus dilakukan, di mana daerah itu akan dilewati, bagaimana hubungan sosial masyarakat termasuk soal pembebasan lahan ini. Sehingga ketika kita memulai proyek, tidak ada lagi hambatan soal pembebasan lahan. Sehingga tidak ada dari sisi waktu, ketepatan waktu pelaksanaan proyek juga tidak akan terhambat hanya karena persoalan pembebasan lahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa ada hal penting, ya, kalau kita membaca, melihat soal fungsi jalan tol itu sendiri. Yang pertama, bahwa fungsi jalan tol itu adalah untuk meningkatkan pelayanan, ya, jalur distribusi barang dan jasa untuk pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama. Nah, kalau ini yang kita lakukan, tentu ini perlu ada studi yang lebih mendalam, Pak. Kita tahu persis bahwa kalau bicara soal pelayanan jalur distribusi, maka juga perlu dipikirkan sekarang ada beberapa kawasan-kawasan strategis nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik itu kawasan industri, termasuk kawasan ibu kota negara kita yang baru. Nah, maksud saya bahwa ada beberapa jalan yang mungkin secara kapasitas kendaraan dan sebagainya belum memenuhi syarat, tapi dari sisi pelayanan jalur distribusi barang dan jasa sudah sangat mendesak. Saya melihat, Pak, saya dari timur Indonesia, bahwa memang di sana kalau melihat soal kepadatan kapasitas kendaraan dan sebagainya, jalan tol ini belum terlalu dibutuhkan.
Tapi ada juga hal yang paling penting soal distribusi tadi, distribusi distribusi barang dan jasa dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa contoh kasus, Pak, mungkin perlu dipikirkan. Dalam rangka mendukung IKN di Provinsi Sulawesi Tengah itu sebagai salah satu provinsi yang sangat strategis secara geografis, ya. Letaknya menghubungkan timur Indonesia bagian timur dengan IKN. Mungkin perlu, Pak, dipikirkan ke depan. Sudah untuk jalan tol, ya, kami sudah merencanakan di Sulawesi Tengah itu dan pemerintah jalan tol Tambuka Simbar, ya, itu mungkin bisa dicatat, Pak. Itu kalau itu kita buka, Pak, itu akan sangat memudahkan jalur distribusi barang dan jasa dari timur menuju IKN. Daripada kita putar naik di kepala Sulawesi itu terlalu jauh memutar sehingga biaya distribusi akan sangat besar. Tapi kalau kita potong di jalur itu, Pak, itu akan sangat memudahkan dan tentu jalur distribusi akan semakin dekat dan mengurangi ongkos distribusi barang dan jasa juga. Itu hal, saya kira itu saja, Pak, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih pimpinan. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi Ketua. Ya, Pak Sujadi silakan.